Cek cek. Wahid Isnin. Bismillah. Cek cek. Wahid Isnin salas. Wahid Isnin. Bismillah. Wahid Isnin salas. Bismillah. Wahid Isnin salas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الخيال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا على كل قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan berkah daripada berkumpul ini untuk dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillah, mengamati situasi apalagi terkait dengan di sana sini ada kekerasan yang terjadi dan mudah diviralkan, membuat kita perlu untuk kembali merujuk kepada apa yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kami tidak akan menyampaikan sesuatu yang panjang, tapi cukup karena Rasulullah itu
Di antaranya dawuh wa u'titu jawami al-kalim. Sabda Rasulullah, aku diberi yang disebut namanya jawami al-kalim. Artinya apa? Jawami al-kalim artinya kalimat-kalimat ringkas yang padat makna. Al-kalim, jawami al-kalim, kalimat-kalimat ringkas yang padat makna, yang dari jawami man la yarham la yurham man la yarham la yurham man. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Padat tapi insya Allah akan memberikan makna yang sangat luas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Sekian banyak daripada jawami'ul kalim. Satu contoh adalah ad-du'a wal ibadah. Itu kalau diulas, doa wal ibadah akhirnya memberikan arti. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul masalah ya maklum, kita mohon kepada Allah dan bagaimana caranya berdoa. Sekian banyak kita sudah mengerti. Luas sekali maknanya doaul masalah. Mungkin antum belum pernah mendengarkan doaul ibadah. Kalau doaul masalah adalah permohonan kepada Allah. Maknanya jaluk Gusti Allah. Di doaul ibadah, kalau tadi doaul masalah adalah permohonan, maka doaul ibadah, doa di sini artinya adalah ajakan. Ajakan itu apa? Ibadah iku nuk ndi wae ayo ngajak uang podo ibadah. Itu doa wal ibadah. Ajakan itu ya mari beribadah. Tidak ada keseharian kita dalam segala aktivitas jangan sampai tidak bernilai ibadah. Ada lagi ad-dinun nasihah, masya Allah. Hakikat agama, pokok agama itu adalah memberikan nasihat. Ini termasuk apa? Jawami'ul kalim. Termasuk apa? Jawami'ul wa u'titu jawami'al kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas, yang padat penuh makna, yang mampu menyelesaikan jutaan masalah dan memberikan solusi dengan mudah. Ikhwani wa akhwati fillah, bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurhamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari rakam 5,996 fi babi rahmatil walati wa taqbili wa mu'anaqatih. Imam Bukhari mencatat hadis ini dan membuat bab namanya bab kasih sayang terhadap anak dan mencium anak dan merangkul anak. Wa akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi bi alfadz mutaqarribah. Banyak hadis yang senada dengan ini, hampir sama lafadznya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain sebagainya.
Nil hadisi sababul wurud. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali. Hadis ini punya namanya sababul wurud. Sebab terjadinya hadis ini kenapa Rasulullah dawuh man la yarham la yurham, ada sebab. Kalau hadis namanya sababul wurud, kalau Quran namanya sababun nuzul. Kalau Quran apa sababun nuzul, kalau hadis namanya sababul wurud. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan, bahwa Rasulullah mencium cucunya tercinta Sayyidina Hasan bin Ali, wa indahul Aqra ibn Habis. Di sampingnya waktu itu ada namanya seorang tokoh Badui namanya Aqra ibn Habis at-Tamimi, jalisan lagi lenggah di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Aqra berkata, innali asyaratan minal walad. Matur, kalau beliau punya anak 10. Bilangnya maqabaltu minhum, kanjeng Nabi, kula enggak ada putra 10. Ning kula mboten nate ngambung blas putuku anak-anak kula niki. Mboten nate ngambung mencium terhadap anak saya ini, padahal anak saya 10. Ahadan seorang pun. Fanadhara ilaihi, Rasulullah melihat kepada beliau. Rasulullah SAW maqala man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang akan tidak disayang. Karena itu kemudian langsung saja saya baca teks Arabnya yang saya tulis dan nanti langsung terjemahkan. Kalau ada sedikit keterangan saya terangkan ya. Ini sangat jelas sekali dan pada titik-titik tertentu mengena insya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik insya Allah. Ar-rahmatu bin nasi bal bil hayawani atifatun syarifatun wa khaliqatun mahmudah. Walaqad madahallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi bil mu'minina raufur rahim. Wa dhidduha al-qaswah allati aqaballahu biha al-yahuda lamma naqadul uhuda id yaqul fa bima naqbihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ayatun ukhra fa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Ar-rahmatu fadilatun wal qaswatu radilatun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sayang maka tidak disayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak sayang maka ia tidak disayang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5996 dalam bab rahmatil walad wa takbilihi wa mu'anaqatihi. Juga diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dengan teks yang hampir sama. Sebab wurud latar belakang hadis ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu saat seorang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu sedang duduk di samping beliau. Aqra pun mengatakan, sungguh saya memiliki 10 orang anak dan tidak pernah saya mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aqra lalu bersabda, barang siapa yang tidak sayang maka ia tidak disayang. Kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada hewan, adalah perasaan yang mulia dan akhlak yang terpuji. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah memberikan pujian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, dengan orang-orang beriman
begitu pengasih dan penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 20. Ayat ini kita sudah hafal semua ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kebalikan dari kasih sayang atau rahmah adalah qaswah, hati. Qaswah. Jadi hafalkan, kalau ada rahmah lawannya adalah apa? Qaswah. Al-qaswah. Apa? Al-qaswah. Ya, terus Hati yang keras, tidak peduli atau apatis kepada sesama, yang menjadi di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Yahudi ketika mereka melanggar perjanjian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Maka mereka pun lalu menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Jadi rahmah, kasih sayang adalah keutamaan, dan qaswah atau keras hati, tidak peduli, adalah kehinaan. jadi di sini dengan qaswah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi mendapatkan istilahnya shot. Apa shot itu? Cara Jawa. Kutukan. Shot untuk Yahudi adalah apa? Laknat. Al-la'natu alaihim. Bahasa lain qaba'u bi ghadabin ala ghadab. Jadi shot karo Gusti Allah, maka selamanya Yahudi ini dilaknat oleh Allah dan selamanya akan mendapatkan kemurkaan Allah. Seperti setan kena shot apa? Disebut apa? Syaitanir. Jadi kalau antum melihat orang Yahudi kayak Netanyahu itu ya, mokong setengah mati ya. Dia tidak peduli mau masyarakat sedunia seluruhnya mau ngomong apa, maka sang Netanyahu itu contohnya. Padahal kita harapkan mudah-mudahan segera dengan kumpulnya delegasi-delegasi di New York itu, kapan Palestina merdeka. Sepertinya Masya Allah akan merdeka dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tapi ya kapan? Sampai sekarang ya belum merdeka-merdeka ya. Ini karena mokongnya siapa? Netanyahu ya, sebagai wakil Yahudi. Jadi pokoknya sekarang kalau antum mendengar Yahudi berbuat apa dan apa, Allah sudah bilang apa? Baba'u bi ghadabin ala ghadab. Dan ini akan berlangsung. Sementara orang Yahudi itu dalam catatan Al-Quran, sebetulnya Yahudi itu Zuribat alaihimuz zillatu ainama suqihu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas. Jadi shotnya Allah terhadap Yahudi itu, mereka ini hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Cuman Allah mengatakan illa, ada illanya. Coba tidak ada illanya, enak itu. Da illa bihablin minallah, kecuali kalau ada pertolongan daripada Allah. Kenapa Allah menolong? Ya, karena kesalahan kita sendiri. Di sana sini perpecahan, di sana muslimin, di sana sini justru kita tidak mengindahkan namanya Islam sendiri. Jadi akhirnya Allah memberikan pertolongan bersama Yahudi. Ini belum hablin minan nas, pertolongan semua manusia. Semua program-program Yahudi yang menjalankan siapa? Ya kita sendiri. Ini. Jadi sebetulnya seperti itu. Maka kapan namanya di zaman Rasulullah mulailah orang Yahudi dihinakan oleh Allah dengan datangnya Rasulullah SAW setelah perang Khaybar. Akhirnya dilanjutkan zaman Sayyidina Umar, orang Yahudi tidak mendapat tempat di mana-mana
kececeran di mana-mana, tidak punya tempat. Tapi ya begitu, uang ini pinter-pinter ya. Pinter-pinter karena keturunannya siapa? Israel, Nabi Yakub. Jadi, mbok kaya apa wae turunkan Nabi ku cerdas ya. Cerdas ya. Maka kapan punya celah untuk bangkit mereka. Begitu. Dan selanjutnya bagaimana di zaman Hitler, di mana seorang Yahudi di lubang semut pun akan dikejar ya. Tapi subhanallah, orang pinter. Akhirnya ada celah untuk bangkit. Maka sampai kemudian mereka bisa membentuk namanya negara Israel. Luar biasa kan ya. Akhirnya kemudian bagaimana sikap mereka kuat dan hari-hari ini mungkin sudah ada tanda-tanda mereka akan dihinakan lagi oleh Allah. Saat kaum muslimin menang insyaallah, yang Palestina sudah tentu akan merdeka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada mahsyar akhirat, ada mahsyar dunia. Dalam arti kaum muslimin kesana akan kumpul bersenang-senang di negeri Palestina. Karena Palestina akan menjadi ibu negara khilafah Islamiyah di akhir zaman. Di saat kaum muslimin sudah menang lawan Yahudi. Saat itu kemudian Yahudi tercecer-cecer lagi, nggak ada tempat. Tapi di akhir zaman masih ada Dajjal. Dajjal ini adalah kekuatan lebih daripada kekuatan namanya teknologi modern. Yang Allah menguji kaum muslimin jauh lebih berat. Syarrun yuntadhar. Nah, nanti kemudian Yahudi kemudian bergabung dengan Dajjal. Tetapi kan Dajjal akan dikalahkan Nabiullah Isa, maka saat itulah Yahudi musnah juga dari atas bumi ini. Itu baru kemudian Yahudi tidak ada riwayat hidup lagi. Seperti orang Kristen disyot sama Allah ad-dhalin, yang kita sehari-hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk orang Kristen disebut disot namanya waladdallin, orang yang tersesat. Tapi kekuatannya juga masya Allah luar biasa. Baru nanti akan kecelik. Orang Kristen kecelik ketika Nabiullah Isa turun. Nabiullah Isa turun justru menghancurkan salib-salib seluruh dunia. Kecelik nih ya. Habislah riwayat orang Kristen. Begitulah kira-kira ya. Jadi ini maka kalau sudah kita mendengar ulah orang Yahudi, ulah orang Kristen, cukup kita kembali seperti setan disot sama Allah, syaitanir rajim. Kalau Yahudi disot apa? Maghdubi alaihim. Kalau Kristen disot apa? Waladhdallin. Ya. Selanjutnya warahmatu tasmalu biman yali. Pertama bil ummahati wal aba wa asaru al fa'al qaulun karimun usunun jamilun wa ta'atun fi ghairi ma'siyatin wa khidmatun sadiqatun barran bihim. As-sani bil abna wa asaru takbilun wa mu'anaqatun kama sana'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil hasan wa ta'tibun wa tarbiyatun wa ijabatu raghaibihim ma damat fi sabilil maslahah wa ib'adi minasyar. As-salis bil aqriba wa asaruha birrun wa silatun wa ziyaratun wa mawaddatun wa sa'yun fi maslahatin wa daf'un li madarratin. Adapun rahmah maka menyeluruh kepada orang-orang berikut ini. 1. Para ibu dan bapak atau orang tua. Jejak rahmat ini secara kita dahulukan ibu dulu ya, karena ummuka ya, baru bapak ya. Jejak rahmat ini secara nyata adalah ucapan yang mulia, perilaku yang indah, tunduk dan patuh selama tidak mengandung maksiat, dan pelayanan yang baik atau serius semata-mata sebagai bakti kepada mereka. Ini adalah bentuk rahmat terhadap al-ummahat wal aba. Terus 2. Anak-anak. Jejaknya adalah mencium dan memeluk
sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, mendidik akhlak, merawat dan memenuhi kesenangan mereka selama di jalan kebaikan dan jauh dari keburukan. Catatan kita wa ijabatu rawaibihim madamat fi sabilil maslahah wa ibad minasyar. Saya mohon perhatian. Kita punya anak-anak kecil, bayi-bayi kita. Kita melihat di lingkungan di mana-mana jika ganggu wong tuane, bayi-bayi kita diwenehi HP sih kena ya. Ya. Betul. Setan gepeng namanya. Ini setan gepeng. Ini kalau Anda sebagai jamaah membiarkan anak-anak Anda seperti itu, berarti penghancuran sendiri beranak Anda. Jadi jangan fala yalumanna wahidun illa nafsahu. Kalau kemudian nanti anaknya akan menjadi anak yang menjengkelkan orang tua, salamu dewi. Kita harus betul-betul selektif. Jangan sampai anak-anak kecil kita ini disuguhi HP ya. Ini menghancurkan generasi ini. Setan gepeng ini namanya. Hati-hati, kita berjamaah harus menyelamatkan anak dulu dari menghindarkan anak kita dari HP. Nah, saya lihat di mana-mana kumpul-kumpul gini, anak meneng, masya Allah. Masya Allah, mutolaah. Nah, ini penghancuran karakter ini. Dan sebagai anak yang mestinya bagaimana taat orang tua, bakti orang tua, menjadi anak yang tidak peduli orang tua. Itu adalah hati-hati, hadari, yang hati-hati. Bolehlah kita kemudian memberikan anak-anak kita apa yang dikehendaki, monggo. Tapi selama fi sabilil maslahah dan menjauhkan diri daripada keburukan. Terus 3. Sanak kerabat. Jejaknya adalah uluran kebaikan, sambung sanak, kunjungan, memberi bantuan, usaha perbaikan dan menolak petaka. Ya, sudah saya catat secara global, jadi nanti aplikasinya adalah kembali pada masing-masing. Selanjutnya nomor 4, bainaz zauji wa zaujatih wa asaruha tarahumun wa ta'awunun wa tafahumun wa tasyawurun wa tasamuhun wa usratun bima'rufin wa ikhlasun mutabadilun wa alla turhiqahu bit talabat wa la yukallifuha bil murhiqat bal yu'awinuha ala syu'unil manzil wa tarbiyatil aulad bil khadam ma dama fil mali sa'atun aw bi nafsihi in kana fi waqtihi fadlun. 4. Antara suami dan istri, jejaknya adalah saling menyayangi, saling menolong, saling memahami, saling bertukar pendapat, saling memaklumi dan memaafkan. Ini adalah kunci pertama. Ini harus hafal semuanya ini. Kunci pertama hidup berkeluarga adalah pertama tarohumun, yang kedua ta'awunun, yang ketiga tafahumun, kemudian tasyawur. namanya hidup berdua. Ini keluarga itu ibarat jadi contohnya kayak lepek dengan cangkirnya ya, selalu ya, bersama. Dan ada tutupnya lagi, masya Allah, tutupnya indah sekali. Maka tidak mudah kemudian aib-aib di dalam keluarga diberikan pada orang lain. Tapi namanya hidup berkeluarga, letak-letik itu mesti ono. Sementara walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama ya. Laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Terjadi benturan-benturan kecil bisa jadi besar kalau kita nggak ngerti bagaimana hidup ini tujuannya adalah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, menikmati surganya Allah di kawasan yang begitu sangat luas, yang Rasulullah menggambarkan adnal muslim saja nanti
suami dan istrinya bertemu di surga itu seluas nama satu kabupaten. Seluas satu kabupaten itu untuk 2 orang. Di kitab At-Tadkirah Lil Qurtubi ada riwayat nanti pembantunya berapa? Ada pembantunya 10.000, pembantunya 8.000. Ini per seorang muslim, adnal muslim, seorang muslim paling rendah derajat di sisi Allah. Jadi kesana arahnya. Karena itu jadi kalau terjadi apa-apa, kita mesti kembali kepada kunci 5 ini. Tarahumun saling menyayangi, wa ta'awunun saling apa? Tolong menolong, wa tafahumun saling memahami, ya, pribadi masing-masing. Dibutuhkan sebelumnya ini bagaimana tafahum ini. Bayangkan kalau yang satu Madura, satu Bugis, ya, bahasa ini mawon harus adaptasi ya. Lama itu ya. Belum namanya adat kebiasaan dan sebagainya. Itu saling dipahami. Maka bila terjadi sesuatu ya tasawurlah, bermusyawarah, dimusyawarahkan ya. Endingnya nanti kalau setelah musyawarah ya tasamuh, saling memahami, saling memaklumi, saling memaafkan. Itulah diantaranya bentuk kasih sayang baina zauji wa zaujati. Terus wa usratun, pergaulan yang baik dan saling memberi sepenuh dan setulus hati. Istri tidak memberatkan suami dengan banyak permintaan, dan begitu pula suami tidak memberatkan istri dengan hal yang memberatkan. Bahkan seharusnya suami membantu istri mengurus rumah dan merawat anak-anak dengan seorang pelayan jika memang ada keluasan rezeki, atau turun secara langsung jika memang ada waktu. Ya kenapa? Kalau bukan suami satu saat harus membantu istrinya karena sesuatu dan lain hal, karena kebutuhan. Ya perlu sing lanang umbah-umbah apa pola. Sementara namanya kenapa harus ada pelayan? Ya kalau ada duit kan, kalau enggak ini mesti dipahami bersama lah. Jadi tidak kemudian ontang-ontang aku ngelanang nih. Nah, ini banyak. Saya kan laki-laki. Ini urusan untuk berkeluarga, bukan masalah itu. Masalahnya untuk masuk surga bersama-sama dengan kasih sayang. Jadi kenapa ketika Allah berfirman udkhulul jannata antum wa azwajukum, wawunya itu wawu haliyah, bareng-bareng dari siji sanggon. Bukan karena masalahnya ibadahnya tidak mungkin sama, amal baiknya misalnya, tapi justru kenapa kok jadi satu tempat adalah karena sifat kasih sayangnya antara satu dengan yang lain. Itu saja sudah yang mengangkat kenapa fulan dan fulanah di surganya itu menjadi satu adalah kembali kepada sifat kasih sayangnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena amal-amal solehnya. Ya, selanjutnya. Jadi tadi kalau perlu kemudian bagaimana seorang suami membantu pada istrinya untuk kebutuhan masalah kehidupan rumah tangga. Kalau memang ada waktu yang sempat untuk harus menolong. Ini bentuk kasih sayang yang kemudian harus kita kembangkan dalam diri kita sebagai seorang jamaah. Dan dengan jamaah ini masalah ini penting agar tidak terjadi sesuatu yang kemudian kok ngono, jarine ngaji lah kok ngono ya. Nomor 5 bil khodam wa asaru abadul ihsani ilaihim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ikhwanukum khawalukum ayyalladzina yukhawwiluna umurakum bimana yuslihunaha ja'alahumullahu tahta aydikum wa man kana akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbis mimma yalbas wa la tukallifuhum mimma yaghlibuhum fa in kalaftumuhum fa'inuhum wa man la yulaimukum minhum fabi'uhum wala tu'adzibu khalqallah, rawahul Bukhari. Ya. 5. Pelayan. Jejaknya adalah memberikan kebaikan kepada mereka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pembantu itu adalah saudaramu, orang-orang yang memperbaiki urusanmu.
Allah telah menjadikan mereka dalam kuasamu. Barang siapa yang memiliki kuasa atas saudaranya, maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya busana seperti yang ia kenakan, dan janganlah membebani mereka dengan hal yang memberatkan. Jika kamu membebani mereka, maka berikanlah bantuan. Barang siapa dari mereka sudah tidak selaras denganmu, maka jual mereka. Ya, dan jual mereka, ini untuk budak. Jadi kalau membantu ini, pelayan ini berupa budak, terus orang cocok ini dolen ae. Kalau itu budak sudah tentu. Ya. Terus wala tu'adzibu khalqallah, masya Allah. Jangan pernah kamu menyiksa makhluknya Allah. Ini terjadi di mana-mana, masya Allah. Yang namanya membantu jadi korban tok ini ya. Saya juga pernah ingat bagaimana Abuya mengingatkan dengan bahasa hadis yang tidak ada lafadz humnya. Kan di sini kan hum ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum khawalukum. Tarkib dalam nahwu ikhwanukum khabar muqaddam, khawalukum mubtada muakhar. Intonasi bahasanya jadi beda. Kalau ikhwanukum mubtada, khawalukum khabar itu lain. Ini ikhwanukum khawalukum yang mestinya khawalukum ikhwanukum. Mulane aja ngono. Justru itu adalah saudaramu sendiri yang namanya pembantu itu saudaramu sendiri. Jadi itu khawalukum itu khabar muqaddam, khawalukum tidak muakhir. Iku ngono dulurmu dhewe lho sing jenenge pembantu-pembantumu. Maka karena itu hak-haknya harus kamu perhatikan. Jadi khawalukum ikhwanukum apa? Mari kita baca bareng. Ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum khawalukum. Yang tadi dalam tarkib nahwu khawalukum menjadi apa? Khabar muqaddam, khawalukum mubtada muakhar. Yang intonasi penterjemahnya ikhwanukum iku ngono dulurmu dhewe lho. Khawalukum yaitu para pembantumu, pelayanmu. Ya. Selanjutnya nomor 6 bi ahli dinik tursiduhum ilal khair wa tu'allimuhum ma ta'allamta wa ta'khudhu bihi minal lamami ila sabilil amam wa ta'malu li izhihim wa tafil madallati anhum khasatan bi jama'ati da'watik lima tahtaju hajatan masatan ila musa'adatik wa musanadatikal maliyah wan nafsiyah fala tabkhal bi usuri ma indaka min fadli malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan faqad ghaza. 6. Sesama agamamu, kamu arahkan mereka menuju kebaikan. Kamu ajarkan kepada mereka apa yang telah kamu pelajari. Ya, jadilah kiai, ya kiai ceret ya. Nggak mesti kiai sumur kan, kiai ceret kan bisa kan ya. Semuanya jadi kiai insya Allah, kiai ceret namanya. Amin. Karena di sini waktu alimhum mata alam, kamu belajar apa? Beri sama orang teman lain. Antum hadir tausiah ini, nah sampaikan kepada orang-orang yang perlu mendapatkan manfaat ini. Ya, terus atas nama teman seagama ya. Watahudu. Kamu bimbing mereka dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Kamu berusaha membawa mereka pada kemuliaan dan menolak kerendahan dari mereka. 7. Khusus jamaah dakwah Anda ini karena selalu membutuhkan dukungan dan sokongan material dan kesiapan diri. Maka janganlah pelit memberikan 10% dari sisa milik Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia telah ikut berperang.
Hadis riwayat Bukhari nomor 2843. Jadi khususnya sudah tentu kasih sayang kita kepada jamaah kita sendiri, yang kita merasa memiliki jamaah ini dengan kesepakatan kita, yang insya Allah kita bersama-sama dan seluruhnya selamat. Maka kemudian sudah tentu jamaah ini membutuhkan namanya musaadah, namanya sokongan, musanadah, penopangan, terutama yang bersifat al-maliyah, bangsa duit, esek-esek ya, penting, karena selalu di Quran wajah itu bi amwalikum, dulu duit, maknanya ojo medit, ojo medit, jangan ada yang medit ya, oke? Muni tok medit ngono. Karena nanti ada ukuran medit dan loman, itu ada ukuran loh ya. Justru jangan malam ini bolak-balik urunan ae. Nah, iki tandane medit iki. Di antara kita ono bolak-balik urunan ae jadi. Medit. Jangan diulang lagi kata-kata keluar dari jamaah kita bolak-balik urunan. Stop ya. Menunjukkan kemeditan Anda namanya. Begitu. Makanya kemudian saya tulis falatab hol, jangan ada yang medit, ada yang pelit. Berapa sih bi usurima indaka min fadli malik? Dengan berapa itu? 10% dari apa sih? Kelebihan hartamu. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka seluruhnya tanya kepada Muhammad, madza yunfikun, berapa harus berinfak? Qulil afwa. Al-afu ayyil fadlu, bukan al-afu memaafkan, enggak. Qulil afwa yani al-fadla, dari kelebihan harta. Dari kelebihan harta. Jadi kalau mungkin hari ini punya kelebihan harta 100.000, keluar berapa? 10.000. Kalau hari ini punya kelebihan harta 1 T 100 miliar. 100 miliar. Temenan. Jangan sampai kemudian kita terkena hadis Rasulullah, sabaqat dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. 1 dirham kecil, saece ya. Karena dikeluarkan dari 2 dirham menjadi separuh ya. Kata Rasulullah, sabaqat dirhamun mi'ata dirham. Jadi dirham ini jelas keluar dari seorang fakir. Memang bisanya cuma 1 dirham. Sementara di sana ada orang punya berapa 1000 dirham, hanya mengeluarkan 100 dirham. Berapa? 10%. Menang mana? Menang 1 dirham. Wong sugih guaya, metu piro. Wah, sudah keluar bisa membangun masjid kubah emas atas nama dirinya. Kamu itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Belum banyak duitmu mesti 1 T keluar berapa? 100 miliar. Ini baru keluar 10 miliar. Pret. Kata Allah pret. Tidak ada nilainya. Ini ukurannya ada ukuran kepemilikannya antara dia punya berapa dan keluar berapa masalahnya. Makanya ukurannya itu 10% itu dari kelebihan hartamu. Yas'alunaka madza yunfikun, jawabannya apa? Qulil afwa ayil fadla, kelebihan harta ya. Kenapa harus 1/10? Ukurannya begini standarnya. Zakat itu ada 2,5%, berarti berapa? 1/40. Ada 5% berarti 1/20. Ada 10% berarti 1/10. Berarti kalau zakat itu adalah kewajiban, maka
infak dengan kesadaran yang membuat orang tidak disebut pelit, itu adalah 1/10. Itu wong zakat wae ana sing 1/10, kok infakmu kok ya medhit ngene. Gitu loh. Jadi ini standarnya begitu. Untuk ngerti kita ini masih medhit dan tidak itu gampang kok. Aku duit piro, terus metu piro, luwe aneh. Ora kok jumlahnya ndak, luwe aneh. Nek gak gak usah lah. Sementara di jamaah kita ini ada banyak talang-talang. Talangnya akeh lho ya. Wis umpamane gak satu talang tok, akeh talang, titik-titik gak apa-apa wis. Tapi sementara nilainya berapa? Menjadi berapa? 10. Nah, jadi 10%. Talangnya banyak di sini. Ada talang lazis namanya, talang DMM ya. Ada talang isaf, ada talang MKH, Maliyah Khiriji Nuril Haramain. Ada namanya talang surban keliling. Ya talang. Ya talang toh. Namanya talang apa? Surban keliling. Ada talang ulbah, ada talang wakaf tunai. Wakaf tunai, talang apa mana? Kemarin kita musyawarah bersama, talang yang termasuk penting talang sentralisasi ke markazi. Nah, iki jenenge markazi gak duwe apa-apa. Cabange 120 lebih. Terus wis bondo dengkul kabeh. Markazine kantore elek nisan. Ini perlu sentralisasi ini. Makanya nanti barangkali kalau antum harus tanya rekeningnya piro, wah bagus nih. Kira-kira insya Allah setelah bulan ini langsung melejit 100% insya Allah. Baru Pak Jupri bisa ambekan. Ini artinya alhamdulillah ningali konco-konco sino kono kok ya alhamdulillah ada DMF saja sekian banyak sudah bisa kita membantu seadanya, warung seadanya. Al-Aziz Masya Allah, Al-Aziz begitu. Dan semua begitu. Iki sing enak disingkat-singkat KB, DM Aziz, DMM, ada lagi MKH, ada lagi Ulba, wakaf tunai WT ya. Wakaf tunai WT ya. Kalau markasi apa? Sentralisasi markazi ngono ya. SM ya. Apa no? Cemedit aja. 10%. Hitungannya 10% dari sekian banyak talang sampean bagilah mboten napa-napa. Walhasil terus pundi jenengan pokoke men ulan iku mingguan apakah 2 mingguan apakah 1 bulan mengeluarkan namanya apa? Infak berapa? 10%. Sementara sekian banyak talang-talang ini sampai isi monggo diisi 10% KB alhamdulillah. Pret. Ini kita ini perlu tahu cek-ceknya nih. Ini kullum mri'in fi dhilli sedekati. Kalau antum di akhirat ingin punya namanya apa? Naungan, sedekah, tidak ada yang lain. Rasulullah sabda, kullum mri'in fi dhilli sedekatihi yaumal qiyamah. Kurang apanya? Semua orang adalah dalam naungan sedekahnya di hari kiamat. Jenengan medit orang naungan panas tok. Tidak ada naungan ya. Jadi ini penting sekali khasatan bijamaati da'wati lima tahtaju hajatan masyah ila musa'adatika musanatil maliyah wa nafsiyah fala tabkhal bi usuri ma indaka min fadli. Untuk anjuran masalah sedekah ini sampai Rasulullah ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hindarilah masuk neraka
Kalau toh pun hanya dengan secuil kurma, dalam arti walaupun sedikit tapi rutin. Permasalahan rutinnya itu membuat kemudian kita dianggap oleh Allah namanya bersungguh-sungguh. Buktinya apa? Buktinya rutin istiqomah. Nilainya adalah tidak banyak, tapi kesungguhan perlu kita cari daripada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, karena akhir ayat surat Al-Ankabut berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridhaku, lanahdiyannahum subulana, tentu sangat saat akan tunjukkan sekian banyak jalanku. Dan kita alhamdulillah sudah menemukan jalan-jalan ini insyaallah, dengan berjamaah ini insyaallah. Itu min subulillah. Kalau kita laksanakan sungguh-sungguh, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah itu bersama orang-orang muhsin yang berbuat baik. Dengan kesungguhan ini kemudian kita dimasukkan oleh Allah dalam maqamul muhsinin. Kalau kita dimasukkan oleh Allah maqamul muhsinin, Allah memberikan ma'iyah, Allah memberikan kebersamaan. Kebersamaan Allah terhadap muhsinin ada 4 hal. Pertama adalah an-nusrah, pertolongan dari Allah. Yang kedua at-ta'yid, penguatan dari Allah. Nomor 3 al-khifid, dijaga oleh Allah. Nomor 4 al-hidayah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil-dalil daripada kebutuhan kita pada finansial terkait dengan perjuangan ini, yang kemudian kita insya Allah menyisihkan harta kita berapa tadi? Berapa? 10%. Yaitu hadis idza kana fi akhir zaman la butalin nasi fi yaminat tarahim wa tananiri yuqimu rajulu bi yatinahu wa dunya. Wa qad qila ra'aitun nasa qad malu ila man lahul malu wa man laysa lahul malu annasu anhu malu. Masya Allah, susun bahasa Arabnya indah sekali. Malu-malu namanya. Ra'aitun nasa qad malu ila man lahul malu wa man laysa lahul malu annasu anhu malu. Selanjutnya sabda Rasulullah as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Masya Allah, Rasul dawuh terakhir, wong sing goblok tapi loman itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah tapi medit pelit. Tak ulangi mana ya? Sungguh orang yang bodoh tapi loman itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang ahli ibadah sampai batu ireng tapi pelitnya setengah mati. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah justru orang bodoh tapi apa? Loman. Ya. Jika akhir zaman, maka manusia harus memiliki dirham dan dinar untuk seseorang bisa menegakkan agama dan dunianya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Jami'us Shaghir nomor 812. At-Tabrani. Jaluk bancaan itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jangan baca Tabrani ya. Nanti beliau enggak ngawur, jangan ku Tabrani. At-Tabarani ya. Bangsa Tabaristan ya. Telah dikatakan, aku melihat orang-orang sangat cenderung kepada pemilik harta. Oh, kalau orang milik harta semuanya Masya Allah ya. Mendukung, cenderung. Terus seseorang yang tidak berharta, orang-orang berpaling darinya. Iya, mentas kabeh orang di duit ya. Makanya insya Allah jamaah kita duitnya banyak. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana uliya kana nasta'in as-siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia,
dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sungguh orang yang bodoh, yang dermawan, lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang pelit. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Jami'us Shaghir nomor 4804. Ini mana ini? Oh, enggak ada Arabnya. Arabnya enggak kecatat ini. Hadisnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sakhiyun yuhibbus sakha, nadifun yuhibbun nadhafa. Coba ditulis sendiri. Kurang satu hadis. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta keindahan. Sakhiyun, Allah itu dermawan. Yuhibbus sakha, mencintai kedermawanan. Nadifun, Allah itu maha bersih. Yuhibbun nadhafah, cinta kepada kebersihan, ya. Sesungguhnya ini kurang ya. Okay. Ya. Sudah dicatat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sakhiyun yuhibbus sakha. Jamilun ya. Nadifun yuhibbun nadhafah. Jadi kalau tanya hadis tentang kebersihan, ini hadisnya. Sementara iman maknanya benar tapi bukan hadis. An-nadhafatu minal iman maknanya benar tapi itu bukan hadisnya Rasulullah, ya. Ya. Terus sesungguhnya Allah Maha Indah, cinta akan keindahan. Allah Maha Pemurah, cinta akan sifat pemurah atau dermawan. Maha Bersih, cinta akan kebersihan. Hadis riwayat Ibnu Adi dalam Al-Jami'us Shaghir nomor 1722. Yang ke-8 bin nas jami'an fa tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma takrahu laha. Nomor 9 bil hayawan wa tuqaddimu lahu aqlahu syurbahu wa tudawi jurhahu wa la tukallifu asiran wa la tuhamilu sakinan. Ya. 8 semua manusia, maka kamu atas bisa dasar insaniah kemanusiaan, ya. Maka kamu bisa belajar mencintai hal yang bermanfaat bagi mereka seperti kamu mencintai hal yang bermanfaat bagimu. Dan sebaliknya, kamu tidak suka hal yang tidak baik terjadi atas mereka seperti kamu tidak suka bila hal itu terjadi pada dirimu. 9 hewan. Kamu menyuguhkan makanan dan minuman untuknya, mengobati lukanya, jangan memaksanya melakukan pada hal yang sulit, dan jangan pikulkan padanya sesuatu yang berat. Selanjutnya fa in kanatir rahmatu khaliqataka rahimakan nas kama rahimtahu wa kanu laka kama kunta lahum wa rahimakar rahman ar-rahim fa asbawa alayka ni'amahu zahiratan wa batinah wa in taraktaha ilal qasawati qasad alaykal khaliqatu fa inna batka naibatun aw khallat bika dha'iqatun aghdau anka wa farru minka wa kadzalika yasna'u Allahu bika yarfa'u anka rahmatah wa idza anta fid dunya fi ma'isyatin dhankin la tan'amu bi izzatin aw hana'atin wa fil akhirati la yanzurullahu ilaika wa la yukallimuka wa lakal adzabul hun jazaa'an bima kasabta farham turham wa kun linnasi yakunu lak wa tahallaq bi khuluqillah yarfa' nafsak wa yu'li darajatak wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Jika kasih sayang adalah akhlakmu, maka manusia akan menyayangimu seperti kamu menyayangi mereka. Sikap mereka kepadamu adalah seperti sikapmu pada mereka. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti juga mengasihimu.
lalu dia akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu zahir dan batin. Sebaliknya, jika kamu tinggalkan kasih sayang dan lebih memilih sikap keras hati, maka manusia juga bersikap keras hati kepadamu. Bila petaka menimpamu atau kesulitan menghimpitmu, maka mereka tidak mempedulikanmu dan justru lari darimu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukanmu dengan mengangkat rahmatnya darimu. Jika demikian, maka di dunia ini kamu berada dalam kehidupan yang sempit, tidak merasakan indahnya kehormatan atau kenyamanan. Dan kelak di akhirat Allah tidak melihatmu dan tidak pula berbicara denganmu. Dan bagimu siksaan yang menghinakan sebagai balasan atas perbuatanmu. Maka jadilah penyayang agar kamu disayang. Siapkan diri untuk sesama, maka mereka juga akan bersiap diri untukmu. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, niscaya Dia mengangkatmu dan meninggikan derajatmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ya, dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Sementara di lingkungan sekitar kita yang terjadi adalah kekerasan sampai viral. Jadi pertarungan antara Yai Mim, ya, siapa Yai Mim sama Sahara. Ini Yai Mim dosen UIN, sementara Sahara ini adalah mahasiswa program doktor Universitas Brawijaya. Ya Allah, begitu ya. Hari-hari ini kita ujian banyak dan kita senang delok ruam ini, masya Allah. Nah, kita harus ambil pelajaran besar dari pelajaran-pelajaran ini. Sementara kita juga sekarang lagi sedih, ikut sedih juga terkait dengan santri-santri yang ada di mana. Ya Allah, ya, ma'asaba musibatin illa bi'idnillah. Kalau bukan mereka ini para santri, mungkin orang harus berkomentar macam-macam. Sebaiknya kita diam saja ya. Mulai ada namanya apa? Namanya ya komentar-komentar yang sana sini. Sebab mereka ini sekarang yang mati berapa sih? Yang mati berapa? 19, masya Allah. Cukup banyak ya. Kalau bagi mereka, karena wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah bilang faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jelas itu, jadi mereka mati syahid syuhadaul akhirah ya. Jadi cuman karena syuhadaul akhirah masih berhak untuk kemudian kita berdoa. Kalau syuhada dunia wal akhirah ya sudah selesai. Karena syuhadaul akhirah tetap sebagai seorang muslim kita berhak mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka diberi kelapangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kirim doa pada mereka dengan baca qul 11 kali seperti biasanya, dan juga kita hadiahkan juga kepada Ibu Ukhti Arti ya. Tuh ya. Ada lagi siapa lagi? Ibu Ustaz Salahuddin Nizam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وما وصل ثواب ما قرر. آمين آمين. من هذه الآيات الكريمة هدية واسعة. آمين. ورحمة نازلة. آمين. وبركة شاملة وانتسابا إلى الشهداء معهد الخازني وأمي أختنا أرتي وأمي صلاتني أن تغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لهم ويرحمهم وآفهم عفوا وأكرم نزلهم ووسع مقسوم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض والجنة وقهم عذاب النار وهم توفنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا أقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.